warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman. Saya sebagai moderator kelompok 3 ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Syarif Reda karena telah memberikan kami kesempatan pada siang hari ini sehingga kami dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Partisipasi Politik, Proses Politik Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Cisa, lalu ada Resya, ada Nando, ada Lastri, ada Amel, ada Brilian, ada Aurel, dan ada Ardi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi ya. Sebelum kita benar-benar lanjut ke dalam materi, kita tuh harus tahu dulu apa sih partisipasi politik itu. Kita kupas satu-satu ya. Partisipasi itu diambil dari bahasa Inggris yaitu participation yang berarti pengambilan bagian atau keikutsertaan. Lalu ada sedangkan politik adalah proses bagaimana kekuasaan digerakkan untuk pembuatan keputusan yang dapat mengatur masyarakat dan negara. Jadi bisa kita simpulkan bahwa partisipasi politik itu adalah keikutsertaan kita sebagai warga negara dalam pengambilan keputusan ataupun proses dan kegiatan-kegiatan politik lainnya. Secara sederhana, pengambilan keputusan itu seperti pemilu. Teman-teman tahu dong pemilu itu apa? Pemilu itu adalah pemilihan umum. Di dalam pemilihan umum ini, teman-teman dapat memilih pemimpin yang teman-teman percayai dapat mengatur dan mesejahterakan kita sebagai rakyat dan negara. Lalu ada pula tujuan dari partisipasi politik itu sendiri untuk membangun kepribadian dan kesadaran diri kita dalam memahami politik yang didasari moral dan berdasarkan pada norma yang telah yang telah menjadi pedoman dalam kita berperilaku. Nah, setelah kita tahu apa itu partisipasi politik, lahirlah yang namanya sistem politik. Apa tuh sistem politik, Cisa? Sistem politik itu secara keseluruhan adalah sistem yang membangun untuk menjalankan fungsi integritas dan fungsi adaptasi. Nah, fungsi integritas itu menurut Gabriel Almond adalah fungsi yang dijalankan untuk memenuhi kesatuan dan persatuan masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan fungsi adaptasi adalah fungsi yang dijalankan untuk penyesuaian terhadap lingkungan. Oke, akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Resya. Oke, jadi tadi Cisa itu udah mengupas tentang partisipasi politik. Jadi partisipasi politik itu adalah kegiatan seseorang atau kelompok yang ikut serta dan aktif dalam kehidupan berpolitik. Jadi seperti tadi pemilu, dengan kita mencoblos itu berarti kita sudah ikut berpartisipasi ke dalam ranah politik. Terus dengan kita mendengarkan kampanye-kampanye dari calon-calon yang mencalonkan dirinya untuk naik seperti ke kursi DPR, Dewan, atau menjadi gubernur, wali kota, presiden, itu kan kita mendengarkan visi dan misi mereka. Itu udah termasuk dalam kita mengikut dalam partisipasi politik. Boleh lanjut slide-nya? Oke, jadi ini tuh ada evolusi partisipasi politik. Jadi kalau teman-teman lihat ini tuh kayak dari zaman kerajaan atau otoriter. Otoriter tuh kayak bersifatnya tuh kalau misalkan kita tuh punya anak, jadi anak kita harus meneruskan dan kebijakannya itu biasa sama atau bahkan kalau misalkan ayahnya itu lebih kejam, anaknya bisa lebih kejam lagi daripada ayahnya. Nah, itu pola pikir kita tuh bersifat pasif. Jadi tuh pola pikir kita tuh belum yang terlalu aktif-aktif banget, tapi kita tuh udah bisa berpikir mana yang benar, mana yang salah. Lalu nah, ini berkembang sistem demokrasi, pola pikir berubah menjadi aktif dan konvensional. Berarti kita itu udah tahu kalau misalkan tadinya itu kan otoriter, kita tuh kayak udah terima-terima aja kalau anaknya yang jadi ahli warisnya, misalkan kayak suatu negara kayak yang mungkin masih sistem kayak kerajaan gitu, parlemen. Nah, itu biasa kan kayak ya udah anaknya meneruskan tahta ayahnya gitu kan. Contohnya seperti kayak di kerajaan Inggris gitu kan. Dari Ratu Elizabeth II ke sekarang Raja Charles III atau 4 kalau tidak salah. Saya juga kurang tahu. Terus partisipasi ini dianggap sebagai cara utama untuk memberikan legitimasi bagi pemerintah agar dapat menjalankan otoritasnya secara sah. Jadi partisipasi ini tuh kurang lebih kayak dewan legislatif yang dia tuh punya hak
undang-undang yang ada di negara demokrasi. Nah, di era modern ini, khususnya dengan kehadiran internet dan media sosial, pola pikir partisipasi kita itu harusnya lebih cair, langsung, dan non-konvensional. Jadi itu kalau misalkan ini seperti, tidak menunggu 5 tahun sekali pada saat pemilu untuk berpolitik, tetapi melakukannya setiap hari melalui diskusi di Instagram, Twitter, atau X, atau TikTok. Nah, ini masyarakat terutama generasi milenial dan Gen Z. Nah, jadi kayak kalau kita di zaman sekarang itu, kita tuh bebas untuk berpolitik di usia berapapun kita, di saat kita tahu kalau misalkan, orang ini tuh kayaknya salah. Contohnya seperti kejadian di daerah saya yang dimana demo besar-besaran dari mahasiswa kepada gubernur yang ada, yaitu di daerah Kalimantan Timur. Itu kan berarti anak-anak Gen Z itu udah mulai termakan dong pola pikirnya, gubernur ini kok kayak gini sih, apa sih katanya menjaga marwah Kaltim. Memang marwah Kaltim apa yang perlu dijaga gitu kan. Nah, jadi tuh kayak kita tuh udah bisa ngikut partisipasi politik itu lewat itu media sosial, dari Instagram, Twitter, TikTok. Bahkan kayak misalkan kayak sepotong-potong 30 detik, 15 detik video, itu udah termasuk kita tahu politik Indonesia saat ini gimana, politik dunia ini bagaimana, bahkan perang dingin Iran sama Amerika itu bagaimana, itu kan kita tahunya juga dari media sosial. Bukan kita datang langsung ke Iran, ke Amerika, kita langsung kayak nanyain, kayak wawancara kayak, bro, lo kan tinggal di Amerika, gimana sih kabarnya Amerika sama Iran? Itu kan juga mungkin gitu dong. Nah, jadi tuh kayak kita tuh tahu dari media sosial gitu, kurang lebihnya. Terus boleh diganti slide-nya? Oke. Ya, ini untuk bentuk partisipasi akan dijelaskan oleh teman saya yang paling tinggi. Oke, dalam bentuk partisipasi ada partisipasi vertikal, yaitu terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat dan terlibat mengambil bagian dalam program pihak lain. Contohnya seperti pemilihan umum, kita sebagai warga Indonesia pastinya diarahkan untuk memilih pemimpin dan wakil pemimpin di negara kita. Yang contoh keduanya yaitu aksi demonstrasi dan protes. Masyarakat di Indonesia melakukan unjuk rasa kepada pemerintah untuk menyuarakan ketidaksetujuan kepada kebijakan tertentu. Yang kedua yaitu partisipasi horizontal. Masyarakat mempunyai prakarsa untuk berpartisipasi satu dengan yang lainnya. Contohnya yaitu gotong royong lingkungan. Adanya kesadaran diri tanpa disuruh orang lain untuk melakukan pembersihan terhadap entah itu perkampungan atau rumah sendiri, semuanya dengan kesadaran diri sendiri. Yang kedua yaitu komunikasi belajar atau kelompok studi. Ini tuh contohnya seperti misalnya KKN datang ke kampung kita untuk mengajarkan anak-anak di kampung tersebut apa misalnya materi yang bisa mereka ajarkan buat dipahami anak-anak di sekitar kampung itu. Selanjutnya itu partisipasi masyarakat. Partisipasi politik mencakup keterlibatan masyarakat baik secara fisik atau non fisik. Di mana partisipasi fisik ditunjukkan melalui tindakan yang nyata seperti ikut pemilu, mengikuti demo, terlibat dalam kegiatan kampanye, atau menjadi anggota partai politik. Sedangkan partisipasi non fisik terlihat dari keterlibatan tidak langsung seperti memberikan pendapat melalui media sosial, mengikuti isu-isu politik, dan berdiskusi dengan orang lainnya, serta menyampaikan kritik atau dukungan terhadap kebijakan pemerintah melalui tulisan atau video. Sekian dari saya. Lanjutnya. Baik, di sini ada piramida partisipasi. Seperti yang kita semua ketahui, piramida itu ibaratkan tangga, ada dasarnya dan ada juga puncaknya. Nah, jadi ada partisipasi politik, ada 5 partisipasi yang dapat diklasifikasikan. Kenapa? Karena piramida ini menunjukkan bahwa partisipasi politik itu masyarakat
tidak terlibat dengan cara yang sama. Ada kelompok-kelompoknya. Seperti yang paling dasar, ada apolitical, mungkin kurang jelas ya tulisannya, mohon maaf. Apolitical itu adalah orang yang cuek, tidak mau tahu, tidak mau terlibat urusan-urusan politik. Itu disebut apolitical. Kemudian ada pengamat atau penonton. Itu adalah orang yang hanya melihat perkembangan politik, tetapi belum melakukan aksi nyata. Dia hanya melihat saja perkembangan politik. Kemudian ada partisipan. Partisipan itu seperti orang yang memberikan hak suaranya pada saat pemilu. Itulah partisipan. Kemudian ada aktivis. Aktivis adalah pejabat atau orang-orang yang aktif dalam organisasi, kampanye, atau proyek-proyek politik. Kemudian yang paling puncak adalah pejabat politik itu sendiri. Kemudian ada model partisipasi, di sini ada 4. Partisipasi elektoral atau voting. Itu adalah model dengan cara kita memberikan voting, memberikan hak suara kita pada saat pemilu. Kemudian partisipasi di media sosial itu seperti kita menggunakan platform TikTok, Instagram untuk berdiskusi soal politik atau mengkritik kebijakan-kebijakan politik. Kemudian ada organisasi masyarakat dan komunitas. Itu bergerak dalam bidang LSM untuk mengawal atau mengawasi kebijakan pemerintah. Kemudian advokasi kebijakan dan demonstrasi. Itu seperti kita mengaspirasikan suara rakyat seperti demo-demo kemarin. Sekian. Nah, untuk yang selanjutnya ini sarana informasi mengenai politik. Biasanya teman-teman dapat informasi ini dari mana sih? Kalau nggak dari media sosial, apalagi di zaman yang modern sekarang kan, itu bisa didapatkan dari Instagram, Twitter, anak tweet biasanya, TikTok yang setiap hari scroll TikTok kan, terus ada YouTube atau WhatsApp juga, Facebook. Nah, yang kedua ada media elektroniknya atau cetak konvensional yang masih punya radio, yang masih sering nonton televisi atau yang sering membaca koran. Nah, untuk yang secara langsung itu bisa melalui penyuluhan atau sosialisasi secara langsung untuk mendapatkan informasi-informasi tentang mengenai politik atau sistem politik itu. Nah, untuk yang selanjutnya ini data grafik, kami mengambil dari data KPU. Kita ambil contoh dari yang 2 tahun lalu itu pemilu tahun 2024. Itu sudah ada bagian-bagian generasi pemilihnya. Yang pertama itu kan ada generasi pre-boomer, itu sekitar presentasinya 1,74%. Dan yang kedua ada baby boomer, itu sekitar 13,73%. Yang ketiga ada Gen X, ada sekitar 28,07%. Yang selanjutnya ada generasi milenial, itu sekitar 33,60%. Dan yang terakhir Gen Z, itu kita pemilih pemula kan, itu sekitar 22,85%. Nah, apa sih tantangannya untuk kita semua? Pasti teman-teman kemarin beberapa orang sudah memilih ya, pemilu, mencoblos. Tantangannya itu pasti pertama, kita tuh nggak tahu pemimpinnya siapa, mau milih siapa, pasti asal milih, bingung tuh mau milih siapa, pilih ini aja deh, ganteng orangnya gitu. Nggak gitu, kan kita walaupun milih, oh ini ganteng, kan kita nggak tahu motivasi kedepannya gimana, apanya gimana kedepannya, kan visi-misinya apa kan nggak tahu. Oh saya milih karena orang tua saya milih ini, oh saya milih karena kemarin dibayar, atau itu bisa disebut politik money kan, itu dibayar 500.000 kamu pilih saya. Tapi kalau untuk kedepannya kinerja yang nggak baik, buat apa milih dia? Jadi solusinya apa? Solusinya itu pasti teman-teman sebelum memilih itu riset terlebih dahulu. Pemimpin-pemimpin itu seperti apa yang cocok untuk kedepannya, yang baik dan benar. Dan untuk baik untuk negara ini memimpin dengan baik dan benar. Kayak cari tahu dulu, semisal orang ini visi-misinya ini, baik kok untuk negara, baik kok untuk ini gitu. Nah, selanjutnya itu ada tipologi partisipasi politik. Tipologi itu apa sih? Tipologi itu pengelompokan atau klasifikasi sistem politik. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada partisipasi aktif. Ini berorientasi pada input dan output, di mana setiap warga negara itu aktif untuk mengajukan usul mengenai kebijakan pemerintah yang ada. Dan yang kedua itu partisipasi pasif. Ini berorientasi berfokus pada output saja, di
mana kita sebagai warga negara itu menaati peraturan kebijakan pemerintah yang ada. Yang ketiga adalah golput, golongan putih. Ini pasti banyak sekali di kalangan kita itu golput. Atau kelompok apatis. Mereka itu apatis dan golput karena menganggap sistem politik yang ada di Indonesia ini sudah menyimpang, sudah keluar dari jalurnya. Dan untuk pembagian tipologi sistem politik itu ada 3 juga. Yang pertama itu tipologi sistem politik dan pemerintahan. Ini membagi atau mengelompokkan negara itu berdasarkan bentuk pemerintahannya, seperti monarki, konstitusional, republik presidensial, parlementer, atau republik sosialis. Yang kedua itu ada tipologi partai politik. Ini diklasifikasikan berdasarkan basis sosial dan tujuannya, seperti partai-partai, partai agama, budaya, partai kader, partai buruh. Dan yang ketiga ada tipologi partisipasi politik. Ini adalah pemilih. Yang itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu ada aktif pasif. Ini dia aktif itu dalam menuntut perbaikan kebijakan. Sedangkan pasif tadi sudah dijelaskan seperti output. Itu dia menaati pemerintah, menaati peraturan pemerintah yang ada. Dan yang kedua itu individual atau kolektif. Dia ini aksi perseorangan atau gerakan serentak seperti pemilu. Dan yang terakhir adalah tingkat kesadaran dan kepercayaan. Ini mengelompokkan orang antara yang golput atau partisipasi sekali. Jadi golput itu tadi kan sudah dijelaskan, dia menganggap sistem politik itu menyimpang sekali. Nah, kalau untuk partisipasi politik, dia sangat berpartisipasi dalam untuk pemilihan politik, pemilihan umum lah yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kaitan atau pengaruh demokrasi pada masa lalu hingga ke masa kini, yaitu demokrasi liberal, yaitu dari demokrasi liberal hingga demokrasi yang ada pada saat ini. Yang pertama itu era pada masa demokrasi liberal pada tahun 1950 hingga 1959, yang dimana era ini adalah Indonesia mengadopsi sistem barat yang menempatkan parlemen sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, yang dimana pada saat itu yang seharusnya pada saat ini presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi, namun pada saat itu presiden hanya sebagai simbol atau sebagai sesuatu yang mungkin tidak berarti apa-apa bagi untuk kontribusi negara. Seharusnya ada demokrasi terpimpin yang terjadi pada tahun 1959 hingga 1965, yang adalah sebuah sistem di mana seluruh keputusan serta pemikiran itu berpihak kepada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno yang pada saat itu. Jadi demokrasi terpimpin ini lahir karena sebagai reaksi atas ketidakstabilan politik pada masa liberal. Jadi apa sih hubungan atau kaitan era demokrasi liberal terpimpin ke demokrasi saat ini, yaitu demokrasi reformasi? Kaitannya itu begitu erat. Kita bisa melihat sebagai sebuah proses belajar dari kegagalan masa lalu. Contohnya adalah pendewasaan sistem multipartai. Dulu pada saat demokrasi liberal, banyak partai yang menyebabkan kabinet sangat rapuh karena setiap partai bisa dengan mudah menarik dukungan atau yang disebut sebagai instabilitas. Sedangkan pada saat sekarang Indonesia tetap menggunakan sistem multipartai, namun dengan aturan yang disebut sebagai parliamentary atau threshold, yaitu ambang batas parlemen. Ini adalah upaya agar partai politik tetap kompetitif seperti di era liberal, namun tidak sekacau dulu sehingga pemerintah lebih stabil. Selanjutnya adalah penguatan sistem presidensil yang terukur. Pada demokrasi terpimpin, kekuasaan presiden menjadi absolut karena tidak ada pengawasan atau check and balance. Presiden bahkan bisa membubarkan DPR pada saat itu. Namun di demokrasi yang sekarang, kita kembali ke Undang-Undang Dasar pada tahun 1945, yaitu seperti era terpimpin, namun dengan amandemen. Saat ini presiden kuat tetapi tidak bisa membubarkan DPR, dan masa jabatannya dibatasi maksimal 2 periode atau 10 tahun,
Ini adalah jalan tengah agar tidak terjadi lagi penyimpangan presiden seumur hidup. Yang ketiga ada kebebasan berpendapat dan partisipasi publik. Dulu liberal versus dengan demokrasi terpimpin. Di era liberal kebebasan sangat tinggi, tapi kebablasan hingga memicu konflik daerah. Di era terpimpin itu kebebasan dibungkam demi persatuan. Namun di demokrasi yang sekarang, yaitu demokrasi reformasi, partisipasi politik masyarakat itu saat ini jauh lebih aktif melalui media sosial dan demonstrasi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kita tadi sebelumnya, tantangannya adalah bagaimana menjaga kebebasan tersebut agar tidak memicu polarisasi tajam seperti yang terjadi pada persaingan ideologi di tahun 1950-an. Selanjutnya adalah peran militer dalam politik. Dulu, yaitu pada masa terpimpin, militer mulai masuk ke ranah politik praktis atau di fungsi ABRI untuk mengimbangi partai politik. Namun tentu sebaliknya sekarang di fungsi ABRI atau ABRI sebagai hasil dari evolusi sejarah, Indonesia secara tegas menganut supremasi sipil, militer difokuskan pada pertahanan negara, dan partisipasi politik mereka dibatasi hanya jika sudah pensiun dan dinas aktif. Selanjutnya adalah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa demokrasi Indonesia saat ini adalah hasil sintesis dari masa lalu atau proses dari masa lalu. Kita bisa mengambil semangat kebebasan dari era liberal, namun kita juga mengambil pentingnya stabilitas kepemimpinan dari era terpimpin dengan catatan bahwa kekuasaan tersebut harus dibatasi oleh hukum konstitusi agar tidak menjadi otoriter. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, pada saya sendiri, saya akan menjelaskan karakteristik utama politik pada era demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah dominasi eksekutif, di mana presiden itu memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan legislatif, lembaga seperti legislatif dan yudikatif. Yang kedua adalah adanya di fungsi ABRI, yaitu militer tidak hanya berperan dalam pertahanan, tapi juga ikut serta dalam bidang politik dan juga pemerintahan. Dan yang ketiga adalah stabilitas politik dan pembangunan. Pada masa ini, politik diarahkan untuk menjaga kestabilitasan agar pembangunan ekonomi seperti realita dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan dampak dari perkembangan demokrasi di Indonesia mulai dari demokrasi liberal, terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Salah satu dampak yang terlihat adalah meningkatnya kebebasan politik yang ditandai dengan adanya sistem multipartai, pemilu langsung, serta kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Namun, pada masa demokrasi liberal ini, sering terjadi pergantian kabinet yang menyebabkan pemerintahan menjadi kurang stabil. Hal ini memberikan pelajaran penting bahwa stabilitas politik sangat dibutuhkan agar pembangunan dapat terjalankan dengan baik. Selain itu, adanya pengalaman kekuasaan yang terlalu terpusat juga menjadi pembelajaran. Hingga pada era reformasi diterapkan pembatasan masa jabatan presiden untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Saat ini juga peran lembaga legislatif dan yudikatif semakin kuat sebagai pengawas pemerintahan dan partisipasi masyarakat dalam politik juga semakin meningkat. Nah, jadi meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan seperti korupsi, kolusi, dan juga nepotisme yang masih diberantas hingga kini. Oke, kawan sekalian, kita akan memasuki slide yang mana kita membahas mengenai tantangan demokrasi. Ya, bahkan kita di masa sekarang tuh memiliki beragam tantangan yang ya di sini cuma 5 tapi aslinya banyak. Oke, mengenai tantangan demokrasi kita saat ini, pertama kita sudah memasuki era digital dan informasi. Iya, seperti yang kita semua sudah tahu dan rasakan, kita sudah memegang HP, laptop, terus beragam media elektronik lainnya, dan kita juga sudah punya medsos masing-masing, yang mana
ya ini memang memberikan keuntungan bagi demokrasi, di mana kita bisa memberi kebebasan, di mana kita bisa ngasih pendapat kita sesuka hati, tapi nggak sampai sebablas-bablasnya juga sih. Ya, tapi tantangannya adalah tantangannya adalah bagaimana kalau misal pemerintah itu membatasi hak kita untuk berpendapat di media sosial. Misalnya mungkin media sosial kita diblokir atau bagaimana gara-gara entah untuk menjaga suatu kestabilan atau merahasiakan sesuatu dari publik, tidak dia tahu. Itu masalahnya yang pertama. Dan yang kedua, masalah di era digital dan informasi ini adalah gimana kalau misal ada misinformasi, misal ada hoax gitu. Karena ya yang kita tahu sekarang hoax makin bertebaran, dan ditambah lagi dengan adanya AI yang bikin kita nggak bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang ya buatan AI. Jadi memang makin sulit. Lalu kita ke tantangan kedua, politik identitas dan SARA. Ini bahkan sebelum era digital pun sudah menjadi masalah. Politik identitas seperti misalnya kita mengunggulkan satu suku, satu agama. Misal kita kalau di medsos sekarang, karena saya juga ngikutin medsos, saya sering ngeliat di media sosial ada aja yang menganggap kalau agama lain atau suku lain itu jelek atau bagaimana seperti itu. Nah, itu juga menjadi tantangan bagi demokrasi kita yang ya seharusnya bisa setara, semuanya ini saling bersatu demi integritas nasional, tetapi ya karena konflik-konflik kecil seperti itu baik di media sosial maupun di dunia nyata, pada akhirnya itu menjadi tantangan juga. Baik, lalu ketiga kita punya tantangan dari kualitas institusi dan penegakan hukum. Kawan sekalian, hukum kita ini ya kita sudah memakai hukum baru, KUHP baru yang di awal tahun ini itu sudah berlaku. Tapi masalahnya adalah ya kita tahu kalau sebelum ini ada demonstrasi mengenai pasal-pasal KUHP baru yang bermasalah, yang entah gimana nggak masuk akal, terlalu ikut campur, dan ya intinya nyeleneh aja gitu pasalnya. Dan bukan cuma dari hukumnya doang, bukan dari kitab undang-undangnya doang, masalahnya juga ada pada aparat penegak hukumnya yang kadang masih bisa disuap, kadang masih suka melakukan, kalau dalam bahasa Inggris namanya itu police brutality, kebrutalan polisi. Itu adalah suatu pokoknya itu adalah keadaan ketika aparat penegak hukum, misalnya polisi, itu melakukan hal-hal yang di luar kewenangan mereka, ataupun hal-hal yang ya padahal seharusnya mereka mengayomi masyarakat, tetapi mereka malah ya tidak berlaku adil, tidak mengayomi masyarakat, malah membunuh. Itu juga tantangan. Lalu kita ke nomor 4, rendahnya literasi dan pendidikan politik. Memang tidak bisa dipungkiri lagi kalau masyarakat kita sekarang ini masih banyak yang apatis soal politik. Ya itu juga karena mereka sendiri nggak paham apa-apa soal politik. Pertama, mereka tidak paham apa-apa. Yang kedua, mereka tidak mau tahu, cuek. Hanya ketika mereka udah capek. Ya, saya pun juga sebenarnya sudah capek melihat apa yang sudah terjadi sama negara saya belakangan ini. Bukan negara saya sih, negara kita. Ya, tapi bahasa yang kompleks. Tapi ya begitulah, karena pendidikan politik kita rendah dan literasi masyarakat juga masih kurang. Mungkin di beberapa tempat masih minus karena
entah kurangnya infrastruktur yang bisa, yang dimana kita bisa menyalurkan pendidikan ke sana, ya itu juga jadi masalah. Dan yang terakhir tantangannya adalah keadilan sosial dan ekonomi. Ya, mungkin kita sering mendengar sila kelima, ya dah, sila kelima itu aslinya goib, katanya. Ya memang terbukti dari kita mungkin di jalan-jalan sekitar rumah kita atau di jalan mana gitu di kota kita atau di seluruh Indonesia ini kita bisa melihat masih ada gelandangan anak jalanan, terus ya mereka-mereka yang terpaksa harus mengemis dan tinggal di lingkungan kumuh karena ya mereka tidak mendapatkan pendidikan dan mereka tidak cukup beruntung. Tapi alasan mereka tidak cukup beruntung juga karena ya struktural, karena alasan struktural itu dia. Silakan pindah slide. Terus bagaimana? Kita kan udah punya tantangannya nih, 5 tantangan tadi. Masalahnya sekarang gimana cara kita memperkuat demokrasi meskipun dengan tantangan seperti tadi? Nah, ini ada 5 jawaban di slide ini yang mungkin bisa membantu kita dan para penguasa di atas sana. Yang pertama adalah kita harus memberikan pendidikan politik dan kesadaran masyarakat. Kita semua beruntung. Saya dan kalian, kamurat sekalian, itu beruntung karena kita bisa sampai kuliah. Kita beruntung kita bisa sampai kuliah, kita bisa mengenyam pendidikan sampai sejauh ini. Nah, tapi yang jadi masalah adalah kita harus bisa memberikan pendidikan, akses pendidikan gratis kepada masyarakat di luar sana yang mungkin tidak mampu untuk mengenyamnya. Lalu yang kedua, kita harus meningkatkan penegakan hukum dan pengawasan. Tapi pengawasannya tidak sampai membatasi masyarakat. Kita mengawasi agar jalannya demokrasi ini bisa benar, adil, terus membahagiakan bagi semua orang, seperti itu. Nah, yang ketiga, kita harus musyawarah mufakat. Kita nggak boleh atas kehendak kita sendiri atau bagaimana itu. Kita harus bisa musyawarah pakai kepala dingin, lalu kita mencapai mufakat dengan itu. Yang keempat, kita tingkatkan keamanan ruang digital kita. Sampai sekarang ya obsek-obsek kita masih kurang, di mana kita bisa seenaknya aja ngasih informasi digital kita ke orang lain, dan bukan cuma itu, data kita bisa aja bocor. Maka dari itu kita tingkatkan itu semua. Dan yang terakhir, penguatan lembaga negara. Lembaga negara ini bukan cuma polisi atau militer, tapi pejabat, presiden, legislatif, yudikatif, seperti itu. Mereka harus ditingkatkan kinerjanya dan biar mereka gak nyeleneh gitulah, biar kelihatan kerja. Oke, sip. Sekian dari saya. Nah, kesimpulannya adalah saya bisa ngasih kesimpulan, tolong berpartisipasi politik. Nggak peduli latar belakang kalian itu apa, kamurat sekalian. Yang penting kalian harus berpartisipasi. Ya, sip, ya. Terima kasih. Nah teman-teman, sesuai yang sudah Ardi bilang tadi, kesimpulan yang dapat kami tarik dari materi yang telah kami sampaikan pada hari ini adalah bahwa partisipasi politik merupakan unsur penting dalam demokrasi di Indonesia karena mencerminkan keterlibatan aktif kita sebagai warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Lalu proses politik di Indonesia ini juga mengalami perkembangan yang sangat dinamis, yaitu dari era demokrasi liberal, demokrasi bersifil, demokrasi Pancasila, hingga di era reformasi. Secara keseluruhan juga, kualitas demokrasi di Indonesia sangat bergantung pada keseimbangan partisipasi politik masyarakat dan kapasitas lembaga politik. Jika partisipasi masyarakat tinggi dan didukung oleh sistem yang responsif dan transparan, akan tercipta pemerintahan yang stabil, demokratis, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Nah, karena udah selesai, kami akan membuka sesi tanya jawab. Yang pertanyaan yang akan kami tampung hanya 3 pertanyaan, dan usahakan 3 pertanyaan itu berasal dari kelompok yang berbeda-beda. Wah, semangat ya kalian. Boleh dari Andra dulu.
Nama dan dari kelompok berapa? Baik, perkenalkan nama saya Dendra Kira Paris dengan ujung NIM 47 dari kelompok 2. Tadi kan ada dijelaskan partisipasi bisa dilakukan melalui aktivis atau aktivisme digital. Jadi di mana masyarakat tidak lagi harus menunggu 5 tahun untuk berpolitik. Namun pertanyaan saya, apakah aktivisme digital itu benar-benar efektif dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah atau hanya sebatas tren tanpa adanya dampak nyata? Ya baik, terima kasih. Nanti silakan diketik di grup ya pertanyaannya. Abang Adra, silakan tadi Kak Ocha mau nanya. Oke, jadi pertama saya sekali dengan 50 ya. Jadi pada slide 10 tadi, berdasarkan data KPU yang kalian tampilkan, Gen Z menyumbang sekitar 22,85% suara. Namun tantangan di mana pemilih pemula seringkali merasa bingung atau asal memilih suara. Jadi sebagai sesama mahasiswa, langkah konkret apa yang paling efektif menurut kelompok kalian untuk mengatasi masalah rendahnya literasi politik ini agar suara pemilih pemula tidak hanya sekedar yang penting milih? Baik, terima kasih. Nanti pertanyaannya boleh diketik di grup juga ya. Oke, baik. Satu penanya lagi, silakan teman-teman. Boleh dari kelompok tangan tadi. Boleh, apa lagi? Garuk. Tolong ini ada pertanyaan biarannya. Itu Alina. Ayo silakan. Oh Alina, oke silakan kakak. Ada kak? Nggak ada, silakan silakan. Nggak ada, mereka takut asal. Kami gara-gara itu macam. Jika seseorang melakukan golput karena menganggap sistem politik telah menyimpang, apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk partisipasi politik aktif, yaitu sebagai bentuk mereka protes, atau justru sebagai bentuk partisipasi pasif? Oke, baik. Terima kasih. Nanti pertanyaannya boleh di grup juga ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan sudah menyimak serta memberikan pertanyaan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.